Halo kakak-kakak semua, selamat datang kembali di Ruang Regulasi. Tempat kita ngobrol santai buat memahami aturan-aturan ASN dan pemerintah, tapi dengan cara yang ringan dan gampang dicerna. Pokoknya, tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Oke, udah siap? Hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang lagi panas-panasnya dan jadi harapan banyak banget rekan-rekan kita. Kita akan cari tahu jawaban dari pertanyaan ini. Apakah jalur PPPK menuju PNS itu beneran ada? Atau cuma mimpi di siang bolong? Nah, ini dia pertanyaan sejuta umatnya kan? Banyak yang berharap, tapi nggak sedikit juga yang mungkin udah pesimis. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas jawabannya, langsung dari arahan resmi Badan Kepegawaian Negara alias BKN. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita akui satu hal dulu. Keinginan buat beralih status dari PPPK menjadi PNS itu adalah sebuah impian yang ya wajar banget. Itu adalah aspirasi bersama yang dimiliki oleh ribuan, bahkan jutaan rekan kita di seluruh Indonesia. Dan ini penting ya, ini bukan cuma sekedar obrolan di warung kopi loh. Harapan ini tuh beneran jadi topik utama yang selalu muncul setiap kali ada kebijakan baru dari pemerintah. Jadi, ini adalah percakapan yang sangat nyata dan sangat penting. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin serius dan menarik. Ada sebuah pesan, semacam peringatan penting yang datang langsung dari BKN. Peringatan ini benar-benar mengubah cara kita melihat karir ke depan. Ada satu faktor baru yang sekarang jadi kunci utamanya. Ini dia, dengerin baik-baik kutipannya. BKN bilang, talenta yang tidak berkembang dapat menghambat keberlanjutan karir PPPK. Jelas banget kan? Kata kuncinya cuma satu dan diulang-ulang terus, talenta. Ini bukan lagi soal senioritas, tapi soal talenta. Terus apa sih risiko paling nyatanya kalau kita nggak mengembangkan talenta? Wah, ini dia nih yang bikin deg-degan. Konsekuensinya sangat jelas dan langsung. Kontrak kerja kita sebagai PPPK bisa tidak diperpanjang. Ini udah bukan lagi soal mimpi, tapi soal keamanan karir kita sekarang. Biar lebih kebayang kenapa talenta ini jadi penting banget, coba lihat perbandingan ini. Kalau PNS kan jalurnya itu udah jelas, ada jenjang karir strukturalnya, kayak tangga gitu. Nah kalau PPPK ceritanya beda. Fokus kita itu pada keahlian spesifik. Artinya, karir kita benar-benar bergantung pada seberapa bagus kinerja dan talenta yang kita tunjukkan. Jadi, performa itu harga mati. Oke, jadi BKN ngomongin talenta melulu. Terus gimana cara mereka ngintip atau mengidentifikasi talenta-talenta terbaik ini? Nah, mereka punya sistem yang namanya talent pool. Yuk kita kenalan lebih dekat sama mekanisme ini. Jadi apa sih talent pool itu? Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak sebuah kolam bakat atau database khusus. Isinya itu adalah nama-nama ASN termasuk teman-teman PPPK yang kinerjanya dinilai luar biasa dan tercatat dengan baik. Nah, orang-orang inilah yang dipantau BKN untuk mengisi posisi-posisi kunci di masa depan. Nah, ini dia bagian paling praktis dan paling pentingnya. Gimana caranya biar nama kita bisa nyemplung ke kolam bakat itu? Langkahnya sebenarnya jelas banget. Pertama, kasih kinerja yang paling unggul, yang di atas rata-rata. Kedua, dan ini kuncinya, pastikan semua kinerja keren itu tercatat di aplikasi e-kinerja. Jangan sampai kerja bagus, tapi nggak ada buktinya. Kalau nilai kita tinggi di sana, otomatis kita masuk ke radarnya BKN. Dan kalau sudah masuk, kita akan dipertimbangkan untuk peran-peran strategis. Termasuk ya itu tadi, potensi jalur ke PNS. Oke, dari semua informasi tadi, ada satu hal yang harus kita ubah, pola pikir. Ini bukan lagi zamannya pasif menunggu kebijakan turun dari langit. Ini adalah waktunya untuk mengubah mindset kita, dari sekedar menunggu menjadi beraksi. Saya mau kakak-kakak semua meresapi kalimat ini dalam-dalam. Status PPPK yang Anda pegang saat ini, itu bukan ujung jalan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, anggaplah ini sebagai panggung pembuktian Anda. Inilah panggungnya, untuk menunjukkan seberapa berharganya talenta dan kontribusi Anda. Jadi, mari kita sambungkan semua titiknya. Betul, Presiden memang punya wewenang untuk mengangkat PPPK menjadi PNS lewat peraturan Presiden. Tapi pertanyaan terbesarnya, siapa yang bakal dipilih? Jawabannya jelas, mereka yang punya talenta yang terbukti. Lalu, dari mana Presiden dan timnya tahu? Ya dari data di talent pool yang disiapkan BKN itu. Jadi, ini bukan lagi soal siapa kita, tapi soal apa yang bisa kita buktikan. Dengan semua pemahaman ini, sekarang bolanya benar-benar ada di tangan kita masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi apakah bisa, tapi sudah berubah menjadi apa yang akan saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya layak. Ini semua tentang komitmen pada pengembangan diri kita sendiri.
Nah, saya mau ajak kakak-kakak semua untuk bikin komitmen kecil hari ini. Coba dibayangkan, menuju tahun 2026 nanti, skill atau keahlian apa sih yang mau kakak jadikan kartu as atau andalan dalam pekerjaan? Coba tuliskan komitmen kakak di kolom komentar ya. Yuk, kita saling semangati dan bangun komunitas yang positif. Wah, nggak kerasa kita sudah sampai di akhir. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita sampai tuntas. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan pencerahan dan tentunya semangat baru. Jangan lupa subscribe channel Ruang Regulasi ya, supaya kita bisa terus belajar bareng dengan cara yang asik dan mudah dipahami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.